Halo teman-teman, pernah nggak sih kita bingung harus nulis email dengan gaya kayak gimana? Atau kadang kita ragu, ini harus formal nggak ya? Nah, di video kali ini kita bakal bahas soal tingkat formalitas dalam profesional email writing. Jadi gini, dalam dunia profesional, email itu bukan cuma sekedar tulisan yang dikirim lewat internet. Email juga bisa dijadikan cerminan diri kita, bahkan citra lembaga atau tempat kita bekerja. Karena itu, gaya bahasa, struktur, dan tingkat kesopanannya harus disesuaikan dengan siapa penerimanya dan apa tujuan komunikasinya. Secara umum, email profesional dibagi menjadi 3 tingkat formalitas, yaitu formal, semi-formal, dan informal. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, email formal. Email formal biasanya dipakai untuk urusan resmi, misalnya mengirim lamaran kerja, komunikasi bisnis penting, surat-menyurat akademik, atau hal-hal administratif. Bahasanya harus sopan, jelas, dan rapi. Jangan pakai singkatan aneh-aneh atau bahasa gaul yang bisa bikin kita salah paham. Kenapa? Karena email formal ini sering dianggap dokumen resmi. Jadi, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai bukti tertulis, isinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, email formal ini tuh untuk menjaga citra profesional sekaligus memastikan pesan tersampaikan tanpa ambigu. Yang kedua, ada email semi-formal. Nah, kalau yang ini posisinya di tengah-tengah. Biasanya dipakai ketika hubungan antara pengirim dan penerima itu cukup dekat, tapi masih ada batasan profesional yang harus dijaga. Bahasanya lebih fleksibel dibandingkan email formal, tetapi tetap sopan. Jenis email ini sering banget dipakai di lingkungan kerja sehari-hari, termasuk juga di dunia akademik. Misalnya, email ke dosen pembimbing yang udah sering kita temui, atau ke rekan kerja yang memang akrab, tapi masih dalam konteks pekerjaan. Kelebihannya, semi-formal ini bikin komunikasi tetap efektif, tanpa terkesan kaku dan juga nggak kebablasan terlalu santai. Ketiga, email informal. Email informal biasanya dipakai untuk komunikasi personal, atau dengan orang yang hubungannya sudah sangat dekat. Gaya bahasanya lebih santai, sederhana, bahkan mirip percakapan sehari-hari. Misalnya, email ke teman satu tim yang udah akrab banget, atau komunikasi internal yang sifatnya ringan. Tetapi, meskipun lebih santai, tetap isinya itu harus jelas agar tujuan komunikasinya tercapai. Nah, email ini jarang dipakai di urusan resmi, lebih cocok untuk hal-hal yang sifatnya pribadi atau internal yang nggak terlalu formal. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis email profesional dan tujuannya. Ini penting agar kita tahu kapan harus formal, semi-formal, atau informal. Yang pertama, inquiry atau request, alias email buat minta informasi atau bantuan. Kalau kita ingin meminta katalog produk perusahaan, tentu kita harus menggunakan gaya formal. Sedangkan kalau kita ingin meminta jadwal ke dosen, maka kita cukup menggunakan gaya semi-formal. Tetapi kalau cuma ingin menanyakan stok barang ke teman buat tugas, maka kita cukup menggunakan gaya informal. Yang kedua, information atau notification. Fungsinya untuk ngasih tahu atau mengumumkan sesuatu. Misalnya pengumuman perubahan jadwal kuliah, itu jelas harus menggunakan gaya formal. Sedangkan kalau laporan perkembangan proyek ke tim, maka semi-formal sudah cukup. Tetapi kalau cuma mengingatkan rapat kelompok, maka gaya informal juga sudah pas. Yang ketiga, appointment atau meeting confirmation. Intinya ini untuk memastikan jadwal pertemuan. Kalau sama klien atau pihak luar, jelas harus menggunakan gaya formal. Jika sama dosen atau rekan kerja, bisa menggunakan gaya semi-formal. Tetapi kalau janjian diskusi bareng teman, itu cukup menggunakan gaya informal yang santai. Yang keempat, komplain atau apology, alias email keluhan atau permintaan maaf. Kalau kita komplain soal keterlambatan pengiriman barang, tentu harus menggunakan gaya formal. Tetapi kalau meminta maaf ke atasan karena telat mengumpulkan laporan, maka semi-formal juga sudah cukup. Tetapi kalau telat datang rapat bareng teman, biasanya gaya informal yang paling cocok. Yang terakhir, job application atau academic purpose. Nah, ini hampir selalu formal, entah itu lamaran kerja, izin penelitian, atau keperluan akademik lain. Hanya dalam kondisi tertentu, misalnya kalau sudah akrab banget dengan dosen, kita bisa pakai bahasa semi-formal. Tetapi hampir nggak pernah pakai gaya informal untuk tujuan ini.